sekolah itu sebenarnya dibuat oleh KKSS. Jadi kebetulan keluarga Sulawesi Selatan atas inisiasi Ketua Umum IK yang kemudian terpilih juga jadi Ketua Umum IK KKSS. Sebelum itu beliau juga minta didirikan sekolah. Desainnya sudah selesai, sudah ada sayembara dan sebagainya, tapi gara-gara KKSS itu berhenti dulu. Beliau mau bikin sekolah yang di atas Empang, tapi Empang yang non existing. Itu di Panaikan. Belum selesai di situ, ya tiba-tiba kita dipanggil lagi dan diminta bikin sekolah di atas gunung. Kenapa sekolahnya di atas gunung? Memang cita-cita beliau ingin pendidikan itu keras. Ya katanya mutiara itu hanya jadi apa? Intan itu hanya jadi kalau tekanannya keras. Kalau mutiara di laut. Jadi arahnya sebenarnya adalah bagaimana prosesnya. Jadi unggul itu kan, sekolah unggulan itu kan mulai dari inputnya harus unggul, prosesnya harus unggul, baru kemudian alumni bisa unggul. Cita-cita kita di sana adalah kita ingin alumninya mereka, alumni sekolah-sekolah ini, itu menjadi diaspora Indonesia. Jadi bukan diaspora Indonesia, jadi diaspora Sulawesi Selatan yang kemudian berkumpul di Solo sana. Jadi kita berharap 38 DPW itu masing-masing minimal ada satu orang yang kemudian mereka itu berkumpul di sana, dibiayai sampai selesai, tapi terseleksi dengan baik sehingga ikutnya baik. Minimal mereka punya kemampuan bahasa yang baik, jadi punya kemampuan bahasa Inggris yang baik, bahasa Arab yang baik, bahasa Mandarin yang baik, punya dasar-dasar matematika yang sangat cukup. Bahasa Bugis bagus. Harus soal itu. Bugis dan Makassar kayaknya perlu. Karena belum tentu mereka orang Bugis tidak tahu bahasa Bugis. Jadi pola itu yang ingin kita kembangkan. Kemudian kita bikin sekolah di sana. Sekarang sudah mulai proses pembangunan. Anggarannya kumpul dan kemudian itu sistemnya saham. Karena modelnya saham, saya juga setengah mati cari literatur. Gimana caranya supaya sekolah pakai saham gitu? Oh ternyata sekarang sekolah bisa statusnya PT, bukan di harus yayasan. Jadi PT Sekolah Unggulan Sulawesi Selatan, PT SMA Unggulan Sulawesi Selatan itu kemudian sudah dibikin. Kemudian teman-teman siapapun yang warga Sulawesi Selatan baik di rantau atau tidak boleh berpartisipasi. Model sahamnya kita bikin 1 juta per satu lembar saham, sehingga semua orang bisa berpartisipasi. Yang paling besar saat ini ada 3 orang, masing-masing 1000 saham, 1000 kali 1000 1 miliar. Ketua Umum, Gubernur Sultra, dan ada 1 orang pengusaha dari Sidra. Jadi anggarannya sudah 3 miliar dari 3 orang itu. Sisanya ada sekitar 5 miliar. Totalnya sekitar 5,6 miliar. Dan saya sekarang dulu mengelola proyek 5,6 miliar. Padahal ini kita kelola secara swakelola. Jadi beli, tidak ada tender, tidak ada apa-apa. Jadi beli semennya, dipertanggungjawabkan persangkaan semuanya. Modalnya seperti itu, sehingga kita berharap betul-betul bisa kita hemat. Kenapa harus kita hemat? Karena 5,6 miliar itu tidak boleh habis di pembangunan, karena membiayai proses pembelajaran sampai selesai. Nah, di sana kita memang sengaja bikin di lokasinya awalnya di Pak Ketum kurang setuju, karena beliau datang naik helikopter, saya menunggu di bawah dan dada, saya cuma kirim video dan beliau kurang setuju saya tempat itu, tapi saya coba yakinkan karena memang itu tempat harus dilihat dari atas, tidak bisa dari helikopter. Dia dilihat dari tempatnya, melihat view-nya. Jadi ternyata dari tempat itu bisa kelihatan seluruh Bili, kelihatan Bandara Maros, kelihatan Makassar pun kelihatan dari atas itu. Jadi itu salah satu daya tarik lokasi itu, dan dihibahkan oleh alumni kita juga, Prof. Fajri. Prof. Fajri menghibahkan lokasinya untuk digunakan membangun sekolah itu. Saya sebenarnya oleh beliau
diminta untuk banyak belajar. Bahkan kalau perlu katanya pergi ke Jepang, pergi ke Finlandia, tidak kemana saja untuk belajar. Cuma saya bilang biar kita gali dulu apa yang kita punya secara internal. Mau seperti apa budaya kita kembangkan di sekolah ini. Nah, sekolah ini nantinya itu karena dia di ketinggian untuk perjalanan sekitar 45 menit sampai 1 jam sampai ke lokasi. Kita berharap orang tua yang datang itu, jadi misalnya kalian dari Papua datang, ya bisa nginap di sana. Jadi Propajeri sementara siapkan ada lokasi-lokasi yang interaksi antara anaknya dengan orang tua itu ada memang tempat disiapkan. Jadi mereka bisa nginap 1 atau 2 hari di sana. Ini pola yang kita coba kembangkan untuk sekolah alam itu. Itu sebenarnya alternatif pertama. Alternatif kedua yang kita inginkan itu adalah sekolah ini menjadi tempat mengumpulkan orang-orang terbaik dari banyak sekolah di seluruh Indonesia, yang kemudian kita proyeksikan nanti kita cari orang siapa yang bisa memfasilitasi kita, sehingga anak-anak yang sekolah di situ itu tidak ada yang mau kuliah di Indonesia, tidak ada yang mau kuliah di Indonesia. Jadi mereka memang dipersiapkan untuk bisa merebut perguruan tinggi di luar negeri. Ya bukan berarti UNAS tidak baik, ya, tapi kita berharap mereka memang sasarannya jauh lebih tinggi dibanding kita yang ada sekarang. Ya, kalau dulu saya sederhana saja sebenarnya pikiran-pikiran saya kalau bikin sekolah dulu. Bikin bimbel, kenapa saya bikin bimbel? Karena saya dulu di UGM tidak lulus. Sehingga saya bertekad saya harus bikin anak-anak lulus di UGM. Saya harus bikin anak-anak lulus di ITB, lulus di UI, lulus di Jepang, lulus di mana, dan alhamdulillah itu kejadian. Dengan bikin bimbingan belajar. Saya RPC dulu. Saya tidak bisa menghafal Al-Quran. Jujur saja saya tidak hafal 30 juz. Ya. Bahkan juz 30 juga tidak hafal semua. Ya saya kemudian bikin sekolah yang harapan Islamic School itu. Ya alhamdulillah anak bisa hafal 30 juz 30 sekarangnya paling tidak 10% siswa. Mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA yang tidak hafal juz 30. Jadi paling tidak bisa membuat orang lain bisa, kalau tidak bisa. Jadi jangan ditanya kenapa yang tidak bisa lulus di luar negeri. Ya sudah saya tidak bisa lulus di luar negeri. Saya harus bisa membuat orang lulus di luar negeri. Itu bagian dari tekad kita untuk mengelola sesuatu sehingga mungkin dulu kita punya cita-cita tidak kesampaian, kita membuat orang lain sampai ke sana, meskipun kita tidak sampai ke situ. Pak, adakah ruang-ruang kolaborasi yang bisa dikontribusikan oleh jaring kita untuk semua item proyek? Bukan hanya sahamnya ya, tapi praktiknya. Sangat banyak sebenarnya, sangat banyak kalau alumni-alumni mau berpartisipasi. Terutama sebenarnya ada banyak program yang kita rencanakan, cuma ini belum jalan. Ya misalnya seperti CEO mengajar, ada kan CEO dari Unhas kita bawa ke sana, mereka mengajar di situ secara praktis. Kenapa dia bisa? Tidak usah jauh lah bercerita tentang bagaimana CEO itu yang baik dan sebagainya. Tidak usah, dia cerita tentang dirinya saja sudah bermanfaat untuk orang lain. Dia cerita perjalanannya saja dari kampung, kemudian kos di mana, gitu. Kemudian dia bisa jadi CEO di mana, gitu. Seperti misalnya kemarin ke Haidar misalnya jadi memimpin India Karya dan sebagainya. Cerita saja sudah luar biasa. Jadi yang seperti itu mungkin satu kan yang bisa. Yang kedua, lapangan kerja sekarang kan sebenarnya tidak luas-luas amat. Tidak luas amat. Yang pertama orang mau jadi pegawai negeri atau ASN, rasa-rasanya susah kita berharap. Kenapa? Karena yang sudah masuk saja dipecat. Yang sudah masuk saja dipecat. Jadi untuk mengharapkan jadi pegawai negeri sulit. ASN. Yang kedua, sekolah-sekolah kedinasan semakin banyak. Semakin banyak sekolah kedinasan, semakin membatasi alumni jadi ASN. Karena diisi sama alumni STPDN, alumni standar seterusnya. Kemudian ada ruang lagi yang kita sebenarnya sangat luas, tapi kita sendiri kesulitan untuk masuk ke situ. Menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha, seperti kakak Apli, sarjana hukum, tapi bisa jadi pengusaha. Saya dulu banyak bikin hal-hal yang aneh-aneh sebenarnya. Sudah saya tinggalkan, tapi bisa jadi pelajaran buat teman-teman.
Suatu ketika ada anak-anak yang mau jadi pengusaha datang ke saya, Kak, capek mau jadi anggota kepala cabang ini. Kepala cabang tiba-tiba datang, saya capek mau jadi kepala cabang. Kenapa bisa? Makanya mau pindah cabang ini. Terus, tapi tidak ada modalku. Saya bilang, tapi kau mau? Iya, mau. Kau pergi ke mall. Apa pergi ke mall? Itu banyak counter kartu kredit di situ. Banyak counter kartu kredit di situ. Semua formulir kartu kredit ambil saja. Besoknya dia datang bawa 25 aplikasi kartu kredit. Mau isi dia apa tidak? Kok ke belakang bikin surat keterangan bahwa saya direktur dengan pendapatan sekian. Dia apply semua itu, dia masukkan. Dari 25 berkas itu 12 jadi kartu kredit. Yang paling besar waktu itu kalau tidak salah 15 juta. Saya bilang itu ada merchant di kantor. Kau gesek semua di situ. Gesek semua itu kartu kredit, sisakan satu. Sisakan yang paling besar. Maksudnya kan, dulu kan KTP belum elektronik bagian. Saya bilang kalau pun terjadi apa-apa sama kau nanti, kau cukup bilangkan KTP ini dan nomor teleponmu. Ini agak nakal ya, tapi ya itulah cara berbicara. Iya. Akhirnya dia gesek semua. Dia bawa pergi, uangnya dia simpan satu kartu kredit itu. Dia pergi ke Parepare, sewa logo, kemudian dia buka pendaftaran siswa. Alhamdulillah tahun pertama siswanya hanya 15 orang. Dia bilang bagaimana saya itu tanggung. Dia bilang apa sih yang kau lakukan? Dia bilang selain itu saya bilang sama Bank Mandiri kredit tanpa agunan. Saya bilang tinggalkan itu kredit tanpa agunan. Tahun depan fokus kartu kredit itu, dia itu semua, baru kemudian sewa lanjutkan semuanya berkali lagi. Alhamdulillah tahun depannya dia sudah bisa. Dia sudah dapat lebih dari 100 siswa, kemudian dia sudah bisa bayar kartu kreditnya satu-satu. Yang kredit tanpa agunan itu dia belum bisa bayar. Saya bilang ganti saja nomor telepon sekarang. Nanti kalau kamu berbanding sama Mandiri. Ya alhamdulillah saya dengar kabar yang meskipun belum jadi usaha saya, tapi dia bisa hidup sendiri, bisa menikah dengan kemampuannya sendiri, malah sudah di sawah, sekian hektar, yang buat saya sudah cukup. Dan itu yang saya bikin seperti itu bukan satu orang. Ada beberapa orang yang melewati cara-cara seperti itu. Ya, sampai kemudian saya sendiri tahun 2018 memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan pinjaman bank. Tidak lagi ini. Ya cara-cara seperti ini mungkin teman-teman punya masing-masing punya cara yang bisa membuat yang lain menggunakan cara itu. Itu mungkin yang bisa diulang, tapi ada informasi-informasi yang diulang. Orang tidak jadi pengusaha rata-rata karena gengsi, tidak mau jualan apa, goreng dulu, mau langsung besar. Ya kalau itu